Radio Simfoni 106,8 FM, anak mudanya Samarinda. Halo sobat pendengar, selamat datang di dunia layar lebar. Temukan kisah-kisah yang menggugah jiwa, film seru, drama, dan aksi. Semua ada di program Radio Roll Nation 106,8 FM, program seru buat kamu para pendengar film. Halo sobat pendengar, kali ini ketemu lagi bareng aku Naya. Pada segmen kali ini nih, kita bakal nyusung tema Film Nusantara Kebangkitan Perfilman Indonesia. Nah, hari ini nih, kita bakalan membahas salah satu film Indonesia yang belakangan ini pernah menjadi trending topik. Tentunya ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, yaitu film Ipar Adalah Maut, yang digadang-gadang film ini tuh menjadi ketakutan para kaum hawa yang terkhususnya sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, sudah pernah nonton belum nih? Kalau belum, jangan khawatir, jangan gundah gulana. Kita bakalan kasih ulasan lengkap sambil ngobrol-ngobrol bareng tentunya dengan narasumber kita. Dan yang seperti aku bilang, kali ini aku nggak bakalan sendirian. Aku sudah ditemani oleh kedua narasumber kece kita. Ada Kak Akmal, seorang pengamat film, dan Kak Siva, pecinta film garis keras. Halo guys. Halo sobat pendengar. Halo semua. Oke, senang banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya guys. Nah, jadi sesuai yang aku bilang tadi, pembahasan film yang kita bahas ini, jadi kita langsung aja lah ya ke inti pembicaraan kita. Jadi film Ipar Adalah Maut ini menjadi film yang pernah menjadi trending topik nih guys. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan kita yang seru-seru itu, aku bacain dulu sinopsis singkatnya ya. Jadi film Ipar Adalah Maut ini sebuah drama trailer yang mengangkat konflik dalam keluarga yang penuh intrik. Nah, ceritanya itu berfokus kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis dan lama-kelamaan mengalami kehancuran yang disebabkan oleh kehadiran seorang adik ipar. Wah, dari sinopsis singkatnya aja itu kita udah narik kesimpulan nih. Bahaya atau kehancuran itu bisa berawal dari orang terdekat kita. Aduh, alur ceritanya agak serem ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Siva deh, sebagai pencipta film, gimana nih first impressionnya pas nonton film Ipar Adalah Maut? Bisa nggak kasih kesan singkatnya dari Kak Siva sendiri? Kalau aku nih ya, sebagai pencetak film ini, first impression aku ini adalah deg-degan dan juga menegangkan dong pastinya ya. Apalagi film ini langsung menarik perhatian dan juga plotnya ini misterius banget dan juga penuh teka-teki. Jadi ya suasananya mencekam dan juga membangun misteri bagi kita semua. Oke, itu kalau dari Kak Siva ya, first impression-nya ya. Kalau misalkan dari Kak Akmal nih, gimana nih, menurut Kakak pribadi, gimana, apa yang ngebuat film ini menarik buat Kakak tonton deh? Sebenarnya nggak dari filmnya aja sih, dari covernya sih yang udah kayak wah, Oh gitu, iya, nah gitu. pamfletnya gitu kan, Ipar Adalah Maut gitu. Itu ya kelihatannya udah apa, ada apa nih, Ipar Adalah Maut tuh apa tuh maksudnya tuh, pasti ada orang bertanya-tanya gitu kan. Dan memang dari covernya bagus juga kan, menarik secara umum orang lihat gitu kan. Terus tuh dari judulnya juga sebenarnya ngambil dari juga sih, kayak salah satu ayat dari Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi kayak, oh ini apa, dapat dari suatu referensi dari Al-Qur'an lah gitu ibaratnya. Dan sangat menarik lah, apalagi juga yang saya tahu juga ini kayak ngambil referensi dari juga sih, dari dunia nyata gitu. Ya, Ada trending topik juga di benar kemarin. banget. Ya, banyak seliweran di FYP, kisah perselingkuhan ini, makanya perfilman Indonesia ini melihat cerita ini tuh menarik untuk diangkat untuk menjadi film, maka adalah yang namanya film Ipar Adalah Maut. Oke sobat pendengar, kita udah sampai di penghujung segmen kita kali ini. Thank you banget buat kalian-kalian yang setia ngedengerin kita dan ngobrol bareng kita. Jangan lupa buat tetap dengerin frekuensi ini. Untuk menutup segmen ini, aku bakalan muterin lagu yang cocok buat film ini tentunya. Judulnya Tak Pantas oleh Mita Lestari. Enjoy your music, tetap semangat dan jaga kesehatan. Aku Naya pamit undur diri, sampai jumpa di segmen berikutnya. Di atas bayang-bayang ku temukan jejak cinta yang mengatur pertemuan
antara benci dan rasa dendam. Tak seperti dugaanku, sakit hatiku ternyata melebihi rasa sakit apapun yang ada di dunia. Ku mengira kau tak jahat, kamu kan mencintaiku, namun kamu lemah dan tak bisa menghentikan semua. Apa ini yang kau mau, melihat aku sehancur ini? Sungguh keji kalian berdua tak pantas dalam kehidupanku. Tak seperti dugaanku, sakit hatiku ternyata melebihi rasa sakit apapun yang ada di dunia. Ku mengira kau tak jahat, kamu kan mencintaiku, namun kamu lemah dan tak bisa menghentikan semua. Apa ini yang kau mau, melihat aku sehancur ini? Sungguh keji kalian berdua tak pantas dalam kehidupanku. Kamu kan mencintaiku, namun kamu lemah dan tak bisa menghentikan semua. Sungguh keji kalian berdua tak pantas dalam kehidupan. Halo sobat pendengar, tahu nggak sih kalau pembajakan film itu adalah tindakan ilegal yang sudah pasti merugikan banyak pihak. Pembajakan film tidak hanya merugikan para pembuat film, tetapi juga menghambat perkembangan industri perfilman kita. Dengan menonton film bajakan, kita tidak memberikan apresiasi yang layak kepada para sineas yang telah bekerja keras untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Mari dukung industri perfilman Indonesia dengan menonton film secara ilegal di bioskop atau platform streaming resmi. Ingat, setiap tindakan kecil kita dapat memberikan dampak yang besar. Katakan tidak pada pembajakan film, dukung perfilman Indonesia dengan cara yang benar. Radio Simponi 106,8 FM, anak mudanya Samarinda. Halo sobat pendengar, selamat datang di dunia layar lebar. Temukan kisah-kisah yang menggugah jiwa, film seru, drama, dan aksi. Semua ada di program Radio Roll in Action 106,8 FM, program seru buat kamu para pendengar film. Halo sobat pendengar, ketemu lagi bareng aku Naya tentunya. Nah sebelum kita lanjut nih, kita ke obrolan yang seru-seru kita nih. Aku mau muterin lagu buat kalian, yaitu lagu Tanya Hati dari Pastel. Enjoy your music, check this out.
Tuhan tolonglah hapus dia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hampa semua rasa yang tercipta untukmu. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus tanpa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus tanpa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Yang mencintaiku aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Nah, kali ini kita bakalan ngelanjutin pembahasan kita nih tentang film Ipar Adalah Maut. Nah, tadi kita udah ngebahas tipis-tipis tentang sinopsis dan alur cerita dari film ini. Tentunya kita ditemani dengan dua narasumber yang sama, Kak Akmal dan Kak Siva. Halo guys. Halo semua. Halo juga. Nah, kita lanjut nih guys ya pembahasan kita tadi mengenai Ipar Adalah Maut. Nah, itu aku mau nanya nih dari Kak Akmal deh. Untuk Kak Akmal sendiri, menurut Kakak, apakah film ini tuh bisa relate banget dengan para penonton yang ada di Indonesia? Dari Kak Akmal tuh gimana, Kak? Waduh, jawabannya pasti relate banget sih memang. Apalagi kita orang Indonesia yang sangat-sangat banyak sinetron-sinetron masalah drama, apalagi Gitu ya. masalah perselingkuhan gitu kan. Dan memang ini filmnya juga diangkat dari kisah nyata gitu kan, tentang perselingkuhan antara suami kakaknya dengan
sama adiknya gitu kan. Nah, dan memang kalau dibilang, "Oh ini sama nih kayak sinetron biasa-biasa aja," gitu kan. Oh kalau misalnya dibilang kayak gitu sih sebenarnya enggak juga ya. Itu ya apa namanya, kalau menurutku lebih bagus lagi gitu loh secara, penulisan dan ceritanya gitu kan. Dan pemerannya pun memang dipilih juga sangat-sangat pas gitu loh, kayak yang dari awalnya tuh bagus ternyata pas di ujung-ujungnya wah kayak gini nih gitu. Dan memang, eee, pengangkatan kisah nyatanya juga ya emang bagus sih kayak, banyak penonton-penonton yang suka karena ya tadi berawal dari mungkin nonton sinetron kan dan memang penasaran juga sama kisah nyatanya yang trending ini tuh kan, di kisah di TikTok kan dan dijadikan film pasti banyak yang kayak, "Wah gimana nih difilmkan segala macam," gitu, apalagi diperankan sama si ini gitu kan, gitu. Jadi ya dari film ini aktor itu berpengaruh banget ya, kayak bisa membawa suasana, bisa membawa, apa ya, adrenalin penonton nih, Sekali. ikutan tegang, ikutan greget, Iya, apalagi bisa menonjok gitu loh, ya sempat deg ya. Apalagi filmnya diangkat dari kisah nyata ya, tentunya sudah menjadi pasar Indonesia, perfilman Indonesia yang sudah, apa ya, sudah menjadi hal yang biasa ya mengangkat kisah perselingkuhan ini menjadi drama ya, biar menarik para penonton. Nah, oke, kalau menurut dari Kak Siva deh, alur ceritanya dari film ini, kira-kira ada pesan moral tersendiri nggak yang sekiranya nih yang bisa diambil oleh para penonton, gimana Kak Siva? Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, film ini nih sangat banget, beat yang diambil dari pesan moralnya, apalagi film ini nih diangkatnya dari kisah nyata kita. Bener Nah, jadi aku tuh mengambil pesan moral yang harus banget bahkan di dalam rumah tangga yang kadang jadi kesalahpahaman, terus tuh banyak sekali konflik. Nah, aku pengen banget kasih tahu ada pesan moralnya. Yang pertama adalah, menjaga sikap kepercayaan dan juga kejujuran. Karena apa? Karena di dalam rumah tangga itu selain kita hidup bersama, tapi kita harus menjaga juga kepercayaan dan kejujuran. Karena itu adalah poin utama dalam kita membangun sebuah rumah tangga. Yang kedua ada dari terus menjaga pentingnya komunikasi. bener banget. Jadi di dalam rumah tangga itu kita nggak diem-dieman, terus tuh ya dalam komunikasi juga kita harus saling menjaga banget gitu loh. Biar ya tidak terjadilah masalah dari hal-hal yang lainnya. Terus yang ketiga ini aku mempelajari banget tentang belajar menghindari kekerasan. Karena di dalam rumah tangga itu menurut aku pasti banyak sekali masalah, terus apalagi dalam mencurigai pasangan kita. Nah, itu tuh pasti salah satunya adalah kita udah terbawa emosi banget. Nah, cara untuk menghindari kekerasan itu ya kita harus menghindari banget, harus belajar banget. Walaupun nggak bisa, kita harus belajar. Karena itulah memang resikonya dari berumah tangga. Nah, poin yang terakhir ini menurut aku adalah bisa menghargai keluarga gitu loh. Seperti itu. Oh gitu ya, banyak banget yang ternyata ya pesan moral yang bisa diambil ya. Nah, selain mengambil emosi penonton juga bisa mengambil balik ya pesan moral yang ada di dalam film ini. Oke sobat pendengar, lagi-lagi kita udah sampai di penghujung segmen kita kali ini. Eits, jangan kemana-mana, kita bakalan balik setelah ini dan masuk ke segmen ketiga yang gak bakal kalah menarik. Jadi tetap di frekuensi ini dan nikmati lagu berikut ini dari Kadia Ahsan dengan judul lagu Tanpa Rasa Bersalah. Enjoy your music, aku Naya pamit undur diri, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya
Cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hai Ca, lagi ngantuk ya? Iya nih, dari tadi tuh fokus banget, tapi otak rasanya ngebleng gitu. Nah kalau kayak gitu, coba dulu deh permen Kopiko. Aku tadi baru makan nih, langsung banget berasa segernya. Kopiko, yang permen kopi itu kan? Tapi beneran bikin semangat, Ki. Iya dong, karena rasa permennya tuh kuat banget, manisnya juga pas, pasti bikin melek. Nah nggak cuma enak, tapi juga pas banget buat temen kerja atau pas lagi santai. Menarik nih. Coba ya. Wow, rasanya langsung kena. Kuat banget kopinya. Enak banget. Tuh kan Ca, Kopiko itu sudah pasti solusinya. Coba sekali langsung ketagihan. Pantes aja banyak yang suka, Ki. Bisa banget nih buat teman nugas, kerja, atau santai bareng teman. Makanya Kopiko, permen kopi yang bikin semangat. Tadi si Bonus 106,8 FM, anak mudanya Samarinda. Halo sobat pendengar, selamat datang di dunia layar lebar. Temukan kisah-kisah yang menggugah jiwa, film seru, drama, dan aksi. Semuanya ada di program Radio Roll Action 106,8 FM, program seru buat kamu para pendengar film. Gak kerasa banget nih ya, kita udah sampai di penghujung program nih guys. Jadi segmen terakhir ini buat nemenin kamu di Roll Action tentunya. Hari ini kita udah ngobrol banyak tentang sinopsis dan alur dari film Ipar Adalah Maut. Tentunya ditemani oleh dua narasumber kece kita. Oh ya, by the way aku mau nanya nih kalian berdua ya.
Kira-kira menurut kalian nih apa sih yang menjadi hal menarik yang mengharuskan penonton itu harus menonton film Ipan Adalah Maut? Dari Kak Akmal deh, gimana Kak? Aduh, itu kita kalau dari saya sih sendiri ada dua poin ya. Nah, yang pertama tuh masalah alurnya nih yang sangat-sangat menarik. Terus tuh karena alurnya juga tokohnya lagi mendukung dari alur cerita itu gitu. Jadi yang pertama nih masalah alur cerita. Itu tuh kayak ya walaupun orang tuh bilang kayak sinetron aja biasa gitu, drama-drama apa, perselingkuhan lah apa. Tapi di sini sih kayak yang kulihat secara penulisannya tuh rapi dan bagus gitu loh. Bener. Tertata banget lah gitu. Nah, dari yang awalnya kayak gini lah tokohnya sampai ke klimaksnya gitu sangat-sangat wah ngena banget gitu loh, kayak perannya mereka segala macam gitu kan. Terbawa banget lah kita tuh sama suasananya tuh yang dari awal kayak orang ini kayak gini sampai akhirnya kayak gini gitu kan. Dan kalau secara pemerannya tuh pemerannya sih yang saya highlight nih kan kayak yang laki-laki ini yang paling ter-highlight lah. Yang paling banyak kayak ini laki-laki kayak gini-gini segala macam gitu kan. Karena yang laki-laki juga selingkuh kan. Itu kayak terhighlight banget dan memang secara aktingnya dia itu sangat-sangat bagus gitu loh. Kalau menurutku ya, sangat-sangat bagus. Kayak ngebawa ceritanya gimana, terus tuh dia sebagai cowok yang selingkuhnya gimana. Padahal yang ku tahu kebanyakan dia pemain peran tuh kayak jadi orang-orang yang baik lah gitu, protagonis lah gitu kan. Bener banget. Emang Dawan sih protagonis ya, emang baik orangnya, cuman pasti akhirnya itu waduh. Ya kalau kalian nonton nanti mungkin wah sangat-sangat pecah sih kayaknya. Rekomendasi ya. Iya, nonton lah ya kalian ya. Jadi, selain, memang filmnya ini bagus ya gara-gara pembawaan aktornya sendiri yang membawa alur cerita ini menjadi terasa berbeda loh, yang bisa ngebawa emosional penonton naik turun gitu kan, ikutan emosi juga. Nah, aku juga nonton juga emosi nih. Oke, itu dari Kak Akmal, gimana dari Kak Siva nih? Apa hal yang menarik nih Kak Siva dari film itu? Nah, kalau bagi aku sendiri nih ya, itu tuh dari misterinya. Nah, jadi film ini nih banyak banget misterinya, terus tuh penuh dengan teka-teki. Nah, jadi teka-tekinya ini kita nih jadi ikut menebak nih siapa nih pelakunya gitu. Terus tuh dari suasananya. Nah, suasananya ini cukup mencekam juga apalagi dari filmnya itu. Terus tuh jadi kita tuh tegang gitu. Tegang banget di situ. Terus kita bertanya-tanya juga nih, ini yang terjadi apa ya selanjutnya? Kita nggak bisa nebak gitu kan. Terus tuh dari acting pemainnya. Nah, pemainnya ini betul-betul memukau banget, terus natural juga. Jadi kita sebagai penonton itu ikut tegang gitu. Nah, terus tuh ada juga kalau yang dari menurut aku juga, filmnya ini betul-betul kayak menceritakan banget tentang runtuhnya dalam suatu keluarga itu. Jadi aku tuh pas nonton itu jadi ibaratnya aku ikut merasakan juga gitu loh. Merasakan banget, iya, terbawa juga gitu. Memang ini alur filmnya tuh ya penuh kontroversial ya. Nah, iya. Wah, aku aja nontonnya sampai emosi banget, greget banget gitu. Oke, kita sampai di penghujung segmen kita pada kali ini. Oke sobat pendengar, sebelum mengakhiri segmen kita pada kali ini, aku mau ngingetin buat kalian-kalian yang kalau misalnya lagi bosan, bingung mau ngapain di rumah, tenang, ada Netflix jawabannya di sini. Semua ada, mau drama Korea yang bikin baper ada, film action yang seru abis juga ada, bahkan tontonan lucu buat kamu yang butuh hiburan lengkap banget. Nggak perlu ribet, cukup buka Netflix di HP, laptop, atau TV. Tinggal klik, langsung nonton, bebas pilih kapan aja. Plus, konten barunya terus bakalan diupdate, jadi kalian-kalian gak bakalan kehabisan tontonan yang seru. Jadi, yuk langganan sekarang dan siap-siap betah di rumah. Netflix ada drama, ada cerita. Oke sahabat pendengar, kita udah sampai di penghujung program radio kita kali ini. Thank you banget buat kalian-kalian yang udah setia ngedengarkan kami dari awal sampai akhir. Sebagai teman untuk nemenin malam kalian. Aku mau ngingati tentunya jangan lupa selalu dengerin program Radio Roll Action 106,8 FM setiap Sabtu jam 8 malam. Untuk menutup segmen program radio kita kali ini, aku bakalan muterin lagu yang menjadi soundtrack di film ini tentunya. Judulnya Tak Selalu Miliki. Oleh Lyodra, enjoy your music. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Aku Naya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Radio Simfoni 106,8 FM, anak mudanya Samarinda. Aku telah salah memilih hati yang tak sungguh sejalan
sekitar kita. Biarkan hatiku yakinkan diri, bila nantinya takkan bersama. Aku tak bisa memilih cinta, bila semesta pisahkan kita. Aku tak mampu memaksa kita, apabila restu tak pernah ada. Tuhan tolonglah, benar aku inginkan dirinya. Meski kau katakan bisa, tapi hatimu tampaknya tak bisa. Biarkan hatiku yakinkan diri, bahwa cinta tak selalu miliki. Aku tak bisa memilih cinta, bila semesta pisahkan kita. Aku tak mampu memaksa kita, apabila restu tak pernah ada. Tuhan tolonglah, benar aku inginkan dirinya. Mungkinkah ini terjadi? Kaulah suratan untukku, takdir aku untukmu. Mungkinkah tercinta untukku? Tuhan tolonglah, benar aku inginkan dirinya. Apabila restu tak pernah ada. Tuhan tolonglah, benar aku inginkan dirinya. Benar aku inginkan dirinya. Hatiku hanya inginkan dirinya.